Baraka fikum. Ana sangat terkesan dengan beliau padahal ana belum pernah nyantri sama beliau. Dan ana tidak pernah bertemu secara fisik kecuali sekali dengan beliau pada musim haji di dalam kemah beliau, disambut sampai diantar keluar. Sampai-sampai ada teman yang berpangkat kolonel dan dekat dengan beliau mengatakan jarang ana melihat beliau mau mengantar sampai keluar. Tapi ana sangat terkesan dengan beliau. Setelah itu hanya penelponan. Dalam hati ana tadi ketika sholat, kalau ana tidak pernah nyantri dan bertemu hanya sekali, setelah itu hanyalah penelponan, bisa sedih seperti ini. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang pernah nyantri sama beliau dan duduk lama dengan beliau dan pernah menjadi orang dekat beliau? Ya, ini ana sebutkan tanggal 28 Januari tahun 2020 beliau WA ana. Di saat itu ana sedang membutuhkan dan sangat berharap ada seorang syekh atau ustadz yang nelfon ana memberikan semangat, memotivasi. Di saat ana sedang dipersekusi, mendapatkan ancaman dan kajian dibubarkan di sana dan di sini. Nah, beliau WA, saya bacakan ya. Ini tanggal 28 Januari 2020. Ini awal mula beliau WA ana. Komunikasi pertama dengan WA. Assalamualaikum Ustadz Farhan, bagaimana kabarnya? Sebenarnya yang terjadi di masjid ente apa inti masalahnya? Masjid itu punya jamaah ente atau punya mereka? Ana jawab karena nggak tersimpan nomor beliau. Waalaikumsalam, afwan, dengan siapa ini? Lihat jawaban orang yang tawadhu, yang tidak memuliakan dirinya. Apa jawabannya? Yazid Jawas Bogor. Kalau orang yang ingin diustadkan, saya Ustadz Al-Fadhil Yazid Jawas. Beliau mengatakan Yazid Jawas Bogor. Kemudian anak pun minta maaf. Kemudian beliau telepon 1 jam lebih. Beliau memotivasi, memberikan semangat. Wallahi menetes air mata ana. Tidak ada satupun ustadz yang menelpon ana saat itu dan WA langsung secara japri memotivasi. Di saat itu ana benar-benar membutuhkan motivasi yang seperti ini kecuali beliau. Bahkan sebagian yang lain justru mengkritik dan nyinyir. Bahkan ada yang memberikan pesan melalui muridnya, sampaikan ini kepada Farhan. Nabi Nuh saja ditegur oleh Allah karena dakwah begini. Maka ya rubah gaya dakwah ya. Kita menerima itu. Tapi dalam kondisi yang terpuruk terkadang kita agak berat menerima kata-kata seperti itu. Mungkin kita kurang ikhlas ya kan. Kalau Nabi digituin mungkin berat. Ini ada ustadz malah yang ngomong gitu. Makanya kalau turun gunung itu banyak bertanya kepada yang lebih senior terlebih dahulu. Ada yang seperti itu dan sampai ke anak bahasa-bahasa seperti itu. Cuma ustadz yang dianggap keras ini yang ana lihat paling lembut hatinya dan paling perhatian kepada ustadz-ustadz muda. Banyak orang menganggap beliau keras, ya. Tapi ana belum melihat ada orang yang perhatian seperti beliau. Beliau telepon lebih dari 1 jam. Setelah beliau telepon, beliau WA lagi setelah itu. Apa WA-nya? Antum lihat. Antum simak. Setiap kejadian yang menimpa kita dan dakwah yang ini pasti ada hikmahnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, al-haqqu mansur walau mumtahan. Kebenaran itu pasti menang meskipun setelah mendapatkan banyak ujian. Yang hak pasti diuji dan pasti menang. Kita pasti akan diuji oleh Allah. Kita ikhlas, jujur atau tidak di dalam berdakwah di jalannya. Kita wajib berhusnudzon kepada Allah dan sabar atas ujian ini. Dakwah di Aceh pasti berkembang. Kita wajib sabar dan sabar. Sibukkan diri kita dengan baca kitab-kitab para ulama. Minimal 4 jam. Beliau nggak mengatakan baca kitab-kitab saya. Dan kalau beliau berkata demikian, itu tepat. Kan memang kitab-kitab beliau sangat bermanfaat. Tidak sama sekali. Beliau mengatakan sibukkan diri kita dengan baca kitab-kitab para ulama minimal 4 jam. Kita baca dalam sehari, dalam hati anak, wah ini berat ini. Tapi nggak apa-apalah, sami'na wa ta'na dulu, walaupun kita pemalas, bukan orang yang rajin. Sibukkan, kata beliau, baca. Ya, di sini ini baru beliau karena sedang membahas tentang ini, beliau meskipun baca buku ana menuntut ilmu dan jalan menuju surga. Kita wajib semangat dalam belajar dan dalam berdakwah di jalan Allah. Jangan lemah ente, jangan putus asa ente. Doa dan zikir terus. Apa yang Allah takdirkan untuk kita itu yang terbaik untuk kita. Allah bersama orang-orang yang sabar, kata beliau. Subhanallah, ya.
Kemudian juga ketika kejadian alamiah, anak WA beliau malah menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Hari Ahad, waktu itu perjanjian untuk berjumpa. Hari Ahad nanti ente datang aja dengan utusan ente ke kajian di Masjid Ijo Cilangkap. Nanti setelah kajian kita ngobrol di ruangan khusus di masjid. Nah, dalam hati anak, orang kecil seperti anak ini mau beliau khususkan waktunya dengan umur beliau yang begitu tua, kesibukan yang luar biasa dan fisik, kondisi kesehatan yang kurang sempurna. Terus anak bilang, Alhamdulillah Ustaz, jazakallah khair Ustaz, anak nggak punya utusan Ustaz. Anak bilang, ya anak akan atur insyaAllah, soalnya ada waktu kajian duha waktu. Kemudian kata beliau, kalau ente mau ketemu anak mestinya, dan seterusnya ya. Beliau sebutkan beberapa tempat untuk bertemu. Dan waktu itu ketika beliau memberikan nasihat itu, ana merasa seperti dapat angin segar dan suntikan vitamin yang luar biasa. Nah, suntikan vitamin yang luar biasa. Nah, dan nasihat yang seperti ini di waktu yang seperti itu luar biasa pengaruhnya jamaah. Itu luar biasa pengaruhnya. Nah, maka apa yang telah kita baca tentang beliau di atas tadi mudah-mudahan menjadi bahan renungan buat kita semua jamaah. Terlebih lagi seperti beliau tadi ya, haji. Sampai-sampai ini menggetarkan hati ulama di Madinah. Ini gambar, bukan gambar beliau ya, tapi bagaimana beliau di padang Arafah ya, dalam keadaan memasang impusnya ya. Di padang Arafah 2 impusnya. Nah ya, kemudian di Muzdalifah, padahal Muzdalifah kalau sakit kan bisa orang meninggalkannya, ada uzur ya, cuma lewat ya kan, kecuali Arafah mau nggak mau tetap bertahan lama. Tetap beliau wukuf di Muzdalifah, beratapkan langit, panas 50 derajat Celcius, seperti orang yang masih sehat, dalam keadaan membawa impus ke Muzdalifah. Padahal kalau kita malas, bisa aja lewat, cuma sekedar lewat, ada udzur syar'i, sakit. Beliau tetap iktikaf di padang pasir Muzdalifah, beratapkan langit dengan cuaca 50 derajat Celcius. Maka Nabi bilang tadi, lembaran-lembaran kebaikan yang disebutkan oleh Syekh Profesor Abdul Karim Ruhaili tadi, ini pantas untuk kita baca ya, dan ini bukan ghulu dan lebay terhadap beliau. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, la ya'rifu fadli hadhil fadli illa dzauq. Tidak ada yang mengakui kemuliaan orang yang mulia kecuali orang-orang yang mulia dan berjiwa besar. Nah, beberapa waktu yang lalu ada salah satu ustadz di Indonesia dan mantan murid beliau yang pernah membuat surat dan persaksian bahwa Ustadz Yazid sesat dan menyesatkan, dan saya berlepas diri dari kesesatan beliau. Padahal dia pernah salah satu dari murid yang dididik oleh Syekh Ustadz Yazid di tahun 90-an. Kemudian berangkat ke Yaman dan pulang menjadi dai. Dinasihati oleh seorang ustadz, antum ustadz datangi itu Ustadz Yazid, beliau udah sakit parah sekarang. Jangan sampai beliau meninggal antum belum sempat minta maaf. Antum akan menyesal nanti. Beberapa ustadz lain yang tulis ikut tanda tangan pernyataan itu, mereka udah pernah mendatangi beliau meminta maaf dan mereka dimaafkan oleh beliau. Apa jawaban ustaznya? Allah yashfih. Semoga Allah menyembuhkan beliau. Jangan sekarang lah. Sekarang beliau udah wafat. Belum sempat minta maaf. Bukan ahlul bidah. Ya. Kalau orang yang mencela beliau karena kejahilan dari orang awam, ana yakin 1000% beliau akan memaafkannya. Karena kita tahu beliau. Kecuali orang yang mencela beliau dengan ilmu. Apalagi orang yang pernah dididik oleh beliau. Belajar di tangannya tahun 90-an. Kemudian berangkat ke negeri ulama. Kemudian pulang masih mampir ke rumahnya. Bermalam di rumahnya. Diberikan makan sehari 3 kali. Di rumahnya sekian hari. Justru membuat pernyataan, saya bersaksi akan kesesatan Yazid bin Jawas, dan saya berlepas diri dari kesesatannya. Dinasihati oleh sebagian ustadz beberapa waktu yang lalu. Tuh saya Yazid hampir meninggal tuh. Antum datangi beliau. Tak maaf Ustaz, sebelum antum menyesal nanti di hari kiamat. Masih mempertahankan gengsinya, egoisnya masih dipertahankan. Ya jangan sekarang lah, Allah yashfih. Beliau sekarang dah wafat. Ya, dan anak terakhir kali mengetahui Ustaz Yazid belum memaafkan orang ini.
Dan ini salah satu murid yang dianggap murid durhaka dan belum beliau maafkan. Dan surat pernyataan itu masih ada di Google hari ini. Orang masih bisa membuka itu. Pernyataan sesatnya Ustaz Yazid dan berlepas diri dari kesesatannya. Itu masih tersebar hari ini, masih tersimpan di Google. Sebagian yang menandatanganinya udah minta maaf dan sudah dimaafkan oleh beliau. Tapi ada yang belum minta maaf sampai beliau wafat. Makanya jaga lisan kita jemaah. Ketika di dunia ini, jaga lisan kita. Jaga tangan antum di dalam menulis di kolom-kolom komentar. Jangan sampai menjadi dosa syariah. Karena ada dosa dengan anak Adam itu tidak akan terhapuskan. Dan kita dalam bahaya meskipun seorang nabi yang melakukannya. Makanya Nabi saja pernah berdiri di depan para sahabat. Siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi atau aku cambuk dan dia tidak bersalah? Tolong balaskan hari ini sebelum datangnya hari kiamat, hari di mana tidak ada lagi qisas dengan dirham dan dinar. Berdirilah seorang sahabat, wahai Rasulullah, aku dulu pernah engkau cambuk dan aku tidak bersalah. Di mana aku mencambukmu, kata Nabi? Di perut, wahai Rasulullah. Nabi pun langsung membuka perutnya dan bersiap-siap untuk dicambuk oleh sahabatnya ini. Maka datanglah sahabat tersebut, begitu dekat dengan Nabi dia langsung memeluk dan mencium perutnya Nabi. Hanya ini yang ingin aku balas kepadamu, wahai Rasulullah. Kata para ulama, seorang Nabi saja takut menghadap kepada Allah dengan membawa dosa zalim kepada anak Adam. Apalagi mengatakan Ustaz Yazid sesat menyesatkan dan kami berlepas diri dari kesesatannya setelah dididik sekian tahun di tahun 90-an. Dan pulang dari negeri ulama, nginap di rumahnya sekian hari, diberi makan-makan, disediakan minum, disediakan tempat tidur. Tapi gak berani minta maaf. Bahayanya sifat sombong, bahayanya sifat egois. Gengsi itu terkadang menjadi pintu menuju neraka bagi sebagian orang meskipun dia cerdas dan menghafal ribuan hadis. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Jalla wa'ala kembali mempertemukan kita dengan beliau di dalam syurganya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.